Dahulu kala di kerajaan Dahan. Dalam kerajaan itu hiduplah seorang raja yang bernama Raja Kertamerta. Dia memiliki dua orang anak yang cantik jelita. Dua anak tersebut bernama Putri Dewi Galuh dan Putri Chandra Kirana. Pada suatu hari datanglah seorang pangeran yang sangat tampan. Pangeran itu bernama Raden Inu Kertapati. Kita simak aja yuk ceritanya. Yuk ya yuk. Selamat siang, Raja. Apa maksud kedatanganmu kemari? Maksud kedatangan hamba hanya ingin meminta izin kepada Baginda untuk melamar putri Baginda yang bernama Chandra Kirana. Hahaha, Hakim, dirimu sangat berani anak muda. Baiklah, aku akan menyetujuinya. Tapi ada syaratnya. Kamu harus bisa menghiburku dulu. Boleh. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Aku ikhlas ya Allah. Aku ikhlas. Baiklah, kamu boleh menikahi anakku Chandra Kirana. Terima kasih, Baginda. Terima kasih. Anakku, oh anakku. Yoi, Pak Bro. Dalam kamu. Kamu, aku tahu kamu kesini kan mau jualan jamu. Ganteng-ganteng jualan jamu. Sorry ya, itu tidak cocok untukku. Aku tuh cocoknya jadi penyanyi, senggol dong. Terus kamu ngapain kesini? Aku tuh di sini mau melamar Putri Chandra Kirana. Hah? Melamar Putri Kirana?
bersedia menjadi calon istriku? Ulala, cetan bahana badai. Raden, apakah kamu yakin aku lebih cantik daripada dia? Iya, jelas-jelas cantikan kamu ya Dewi. Raden lebih baik memilih Dewi saja. Maaf Dewi, aku sudah terlanjur suka pada Putri Chandra Kirana. Tapi Raden, terima. Gimana Putri, kamu mau kan? Apapun yang kamu minta pasti akan kuberi. Jangan bercanda deh. Ya sudah, aku mau. Selamat ya Putri Kirana. Sip, ayo warga-warga kumpul. Putriku mau tunangan dengan Raden Inu loh. Ternyata hal itu membuat Dewi Galuh merasa iri pada Putri Kirana. Dia merasa dirinya lah yang lebih cocok mendampingi Pangeran Inu. Oleh karena itu, Dewi Galuh pergi ke rumah nenek sihir. Dia meminta kepada nenek sihir itu untuk menyihir Putri Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil tomat tekam di mulut Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air putih, lalu pasiennya sembuh. Assalamualaikum, ada orang. Masuklah Dewi dan para dayang. Aku tahu kedatangan kalian kemari. Kalian pasti kehilangan sepeda kan? Aduh, so tau banget sih nenek ini. Iya masa kesini gara-gara sepeda hilang? Sepeda hilang mah ke kantor polisi kali. Dasar nenek-nenek, hahaha. Kalian kira aku udah tua apa? Aku tuh masih muda kali. Ya, terserah nenek lah. Aku kesini tuh bukan nyari sepeda, tapi aku mau minta tolong sama nenek. Tolong ubahlah Putri Chandra Kirana menjadi sesuatu yang sangat menjijikan. Buruk rupa, bau, dijauhin semua orang. Dan gak ada yang suka sama dia, termasuk Raden Inu. Rempong banget deh hidupmu. Emang masalah buat nenek? Kok ngegas sih? Mau dibantu nggak nih? Ya iyalah. Baiklah, sit down please. Wih, keren juga nih nenek bisa bahasa Inggris. Loh, itu buat apa nek? Itu ramuannya ya? Enak aja, ini mah buat aku minum sendiri. Aku kan haus dari tadi ngomong terus. Oh, gitu. Pakaikan kalung ini pada Putri Chandra Kirana. Nanti dia akan berubah menjadi keong mas. Oke nenek, ya udah deh aku pergi dulu ya. Bye. Dewi Galuh pun mengajak Putri Chandra Kirana ke sungai. Putri, mau nggak ikut aku jalan-jalan? Kemana Dewi?
Mau ngajak Putri kemana kamu? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ih, serius. Bercanda, aku mau ngajak kamu ke sungai. Tapi kamu harus datang sendiri ya. Emang mau ngapain? Jangan mau Putri, aku punya firasat buruk deh. Ya mau ngerayain hari jadi kamu lah. Masa mau ngebajak sawah? Gak apa-apa Putri, ikut aja. Aku penasaran sebenarnya Dewi mau apa. Ya udah deh, aku mau. Putri Kirana dan Dewi Galuh pun pergi ke sungai. Sesampainya di sungai, Putri Kirana dan Dewi Galuh bersenda gurau serta bercanda bersama. Kirana, Apa Dewi? ada yang baru loh. Apa itu? Kamu pakai ini dulu ya. Wah, bagus sekali Dewi. Ini buat aku. Oh, terima kasih ya. Sesudah Dewi Galuh memakaikan kalung pada Putri Kirana, seketika itulah Putri Kirana merasa kesakitan. Aduh, ada apa denganku? Aduh, perutku mulai pusing. Oh tidak, kepalaku mahnya kamu. Ah, tidak. Lalu Dewi Galuh pun pulang dan memberitahu pada ayahnya bahwa Putri Kirana menghilang. Ake cicilan ngopi-ngopi nase. Kirana hilang ngopi-ngopi nase. Oh, Kirana hilang. Hah? Kirana hilang? Kok bisa terjadi? Gimana ceritanya? Emang kamu tadi kemana? Sama siapa? Terus gimana? Hus, kayaknya sih dia tadi terhanyut. Prajurit! Siap, Paduka. Wah, banyak gaya kalian. Cepat cari Putri Kirana di sungai. Sekarang Paduka. Tahun depan, ya sekarang lah. Siap, Paduka. Apapun yang Paduka perintahkan akan kami laksanakan. Udah cepat, cari sana. Semua orang panik mencari Putri Kirana. Suatu hari, seorang nenek tua sedang mencari ikan dengan jarum.
Kenapa tidak ada satu ikan pun dalam jalaku? Hewan apa ini? Aneh sekali warnanya. Ya udahlah, aku simpan saja di rumah. Nenek itu mencari ikan lagi, tapi tidak mendapatkan ikan seekor pun. Lalu nenek itu pun pulang. Sesampainya di rumah, nenek itu menaruh keong di depan pintu. Karena kelelahan, nenek pun tertidur dan seketika itu juga Putri Kirana berubah menjadi manusia untuk sementara. Kasihan sekali nenek ini. Pasti dia belum makan. Sebaiknya aku membuatkan makan untuk nenek ini. Lalu Putri Kirana pun membuatkan nenek itu makan. Dan seketika itu juga dia berubah menjadi keong kembali. Siapa ya yang mengirimkan makanan lezat ini ke rumah? Ya udahlah, aku makan saja. Kebetulan aku memang belum makan. Malam harinya si nenek pura-pura tidur. Ia berniat untuk mengetahui siapa yang memberi ia makanan. Hayo, siapa kamu? Ups, nenek. Nenek tidak sedang tidur ya? Siapa kamu, wahai putri yang cantik? Dan dari mana asalmu? Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir yang diutus oleh saudariku karena dia merasa iri kepadaku. Kasihan sekali kamu, Cu. Setelah itu, Putri Kirana berubah lagi menjadi keong. Dan nenek sangat terheran-heran. Sementara Pangeran Raden Inu Kertapati tidak mau diam saja ketika tahu Putri Cantik Kirana hilang. Ia pun mencarinya dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Sejak berlaku ngambil tupai Jadilah yangใจงามทักงามโปงงามดีเงินอายหนุ่มเสื้อในบุกโอ้ฟังสดจากคนที่จัดไปแอบไปแชทไปทักเลยทักเลย Nak, minta sedekahnya, Nak. Ini, Kek, buat kakek. Terima kasih, Nak. Lalu kakek itu pun memakannya. Nenek sihir akhirnya tahu bahwa Raden Inu sedang mencari Putri Kirana. Lalu dia menyihir dirinya sendiri menjadi seekor gagak untuk mencelakai Raden Inu. Siapa kamu? Hehehe, aku tahu apa tujuanmu, Raden. Wah, burung ini hebat, bisa ngomong, punya kaki, hidup lagi. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menuruti. Padahal Raden Inu diberi arah jalan yang salah. Ternyata kakek tadi adalah orang sakti dan memberitahu bahwa burung gagak itu sebenarnya adalah nenek sihir. Wahai anak muda, jangan kau turuti perkataan burung gagak itu. Dia adalah nenek sihir yang sangat kejam. Jangan ikut campur, kakek tua. Masalah buat kamu. Ajian CR7. Jurus gagak piti. Jurus angin mematikan.
Raden Inu diberitahu di mana Putri Kirana berada. Lalu Raden Inu pun pergi ke desa Lalapan. Permisi, bolehkah saya meminta segelas air? Boleh, dengan siapa ya? Hah, apakah itu benar kau pangeran? Astaga Putri, ternyata kau selama ini berada di sini. Mengapa kau menghilang Putri? Bukannya aku menghilang pangeran, tapi Dia disihir oleh nenek sihir, Raden, yang diutus oleh saudarinya sendiri. Maksud nenek Dewi Galuh. Dialah, siapa lagi? Kenapa dia setega ini kepadamu Putri? mungkin dia iri kepadaku. Kamu harus ikut aku. Lalu Raden Inu dan Putri Kirana pulang ke istana. Sesampainya di istana, Putri Kirana pun bercerita perbuatan Dewi Galuh kepada Raja Kertabuta. Aku gak nyangka Dewi, kamu bisa sekejam ini kepada saudarimu sendiri. Prajurit! Wah, banyak gaya kalian. Gaya sedikit boleh dong, hehehe. Iya, masa gaya aja gak boleh? Hukum Dewi Galuh. Siapa duka? Lalu Dewi Galuh dihukum oleh raja. Dan raja menyiarkan kepada semua warga bahwa nanti malam akan diadakan pesta kembalinya Putri Kirana. Wara wara wiri wiri were were woro woro. Para rakyat daha kalian semua diundang oleh Baginda Kertamerta untuk ke pernikahan Putri Kirana dengan Raden Inu. Banana
Yeay.